Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan guru semuanya, kita lanjut bagaimana untuk mempelajari e-learning ini ya. Jadi pastikan rekan-rekan guru semuanya sudah masuk di halaman e-learning. Alamat URL-nya itu nanti secara default memang e-learning Madrasah Kemenak RI. Jadi sekolah memiliki alamat sendiri-sendiri. Ketika kita sudah masuk ke e-learning, kita langsung login pakai akun dari rekan-rekan guru semuanya. Ya, tunggu sebentar. Ya, kita sudah masuk ke dashboard dari e-learning. Jadi ketika kita membuka dan sudah berhasil login, maka sebenarnya kita berada pada forum madrasah gitu ya. Jadi ini adalah dashboard utama dari e-learning. Rekan-rekan guru bisa memposting sesuatu di sini, informasi apa-apa ya. Cuman ketika rekan-rekan guru memposting di sini, maka secara otomatis nanti akan dibaca oleh semua sivitas madrasah, semua sivitas sekolah, baik semua guru maupun semua siswa di lingkungan madrasah itu. Jadi sifatnya umum ketika kita memposting sesuatu di sini. Kemudian yang berikutnya, ketika kita ingin mengadakan penugasan, mempersiapkan bahan ajar dan seterusnya, kita klik kelas online. Di sini saya sudah membuat untuk kimia 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 MIPA 3. Yang kebetulan ini mapel yang saya ampuh di kelas ini. Ketika kita membuat kelas, maka harus spesifik. Jadi jangan sampai membuat kelas itu ganda gitu. Jadi kimia 10 MIPA all atau kimia 10 MIPA semuanya gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena nanti pembelajaran e-learning daring ini itu nanti adalah per kelas. Jadi nggak bisa untuk kelas 10 semuanya, nggak bisa. Nah, kalau kita sudah terlanjur membuat kelas yang membingungkan, artinya itu kelasnya nggak kita lanjutkan karena salah penulisan dan seterusnya, nanti kita bisa hapus. Caranya lihat semua kelas, kemudian kita hapus mana kelas-kelas yang memang kita sudah terlanjur membuat kelas yang salah gitu dalam pemberian nama. Nanti bisa kita hapus dan seterusnya. Kita kembali lagi, akan saya coba untuk membuat kelas online baru. Jadi saya klik, kemudian pilih kelas, kemudian ini kelas baru rekan-rekan guru semuanya, kelas 11 saja, kemudian kelas 11 MIPA. Nah, nama kelas ini kita bisa menambahkan mapel kita, kimia 11 MIPA. Kalau kelas 11 MIPA paralelnya banyak ya kita kasih kode nomor 1, 2 dan seterusnya ya. Ini sebagai contoh kimia 11 MIPA 1. Deskripsi tujuan pembuatan kelas, misalkan saja pembelajaran kimia daring, sebagai contoh mata pelajaran kimia. Kemudian pertemuan kita dalam satu semester berapa? Nah, idealnya kan banyak. Kita membuat 4 saja atau 3 ya untuk mengisi corona ini. Misalkan saja 4 pertemuan saja buat kelas. Ya, kita lewati. Maka sudah terbentuk kimia 11 MIPA 1, atau kita bisa cek kelas online. Ini adalah mapel yang baru saja kita buat tadi, kimia 11 MIPA 1. Nah, ini adalah halaman untuk ruang virtual kimia 11 MIPA 1, Ibu Bapak semuanya. Jadi kalau rekan-rekan guru memposting sesuatu di sini, maka nanti hanya bisa dibaca dan bisa dikomentari hanya kelas itu, kelas 11 MIPA 1. Jadi
Sebagai contoh, ini saya akan memposting sesuatu, pelajari pokok bahasan pada bahan ajar. Pada bahan ajar ada tugas, silakan dikerjakan. Ya, kita bagikan. Ya, kita bagikan seperti ini. Maka ketika kita membagikan seperti ini, yang bisa membaca postingan kita itu adalah khusus kelas kimia 11 MIPA 1. Nanti anak-anak bisa membuat komentar di sini, atau kita budayakan diskusi melalui tulisan seperti ini kepada anak-anak. Ada informasi lewat sini, komentar dan seterusnya. Kemudian kalau sudah, Ibu Bapak semuanya, kita langsung menginjak ke standar kompetensi KIKD, dan ini adalah wajib diisi agar kita bisa meneruskan untuk step selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya. Ini sebagai contoh kompetensi inti pengetahuan, bisa ditulis atau bisa dilihat di silabus. Ini biar cepat karena sebagai contoh saja. Urutan berarti pertemuan pertama, kompetensi dasarnya ini tentang apa ya. Ini sebagai contoh ditulis saja Bapak Ibu semuanya. Kemudian simpan. Ini untuk KD kita sudah membuat KD pertama. Mau nambah bisa juga. Jadi urutan kedua sekarang. Ini KD-nya seperti ini sebagai contoh. Simpan. Ini sudah membuat 2 KD. Kemudian yang berikutnya keterampilan, deskripsinya itu KI-nya keterampilan bagaimana, bisa dilihat di silabus. Simpan. Kemudian urutan pertama, jadi mirip dengan ini ya. Ini pengetahuan, ranah pengetahuan, yang ini adalah ranah keterampilan. Ini bisa ditulis di silabus juga ada. Kemudian kalau sudah, ini bukan pertemuan ketiga tapi harus berurutan. Pertama ya, ini saya hapus dulu. Jadi saya tulis simpan. Ini ada 2 KD ya, berarti kita mengikuti di sini juga ada 2 KD. Ini sebagai contoh saja Ibu Bapak semuanya, bisa di copy paste dari silabus. Nah, kalau sudah kita mengisi standar kompetensi KIKD, kita lanjut ke KKM. Ini untuk menghitung KKM, kompleksitas atau tingkat kesulitan mapel, Sarpas, daya dukung, sedang, intek, peserta didik, sedang. Ini sebagai contoh. Untuk KD2 susah soalnya, kompleksitasnya tinggi, daya dukungnya sedang, intek peserta bagaimana, sedang. Ini sebagai contoh seperti ini, dan ini adalah KKM per KD, nanti akan digabungkan menjadi KKM kelas. KKM kelas nanti akan digabungkan menjadi KKM sekolah, dan itu bukan tugas dari rekan-rekan guru, tugasnya kurikulum. Kalau kita sudah menentukan KKM, kita lanjut ke rencana pembelajaran. Nah, ini masih kosong, saya buat rencana, misalkan saja Ibu Bapak semuanya, sebagai contoh, ini tanggal berapa? Artinya tanggal pertemuan gitu ya. Jadi ini tanggal 20 misalkan saja. Kemudian jam ke-1 sampai jam ke-3. Kalau ini adalah sebenarnya RPP ini bisa juga digunakan di luar e-learning. Jadi nanti pembelajaran face to face pun sebenarnya kita bisa merancang RPP melalui ini juga gitu. Kita sebagai contoh jam pertama sama jam ketiga itu. Ini wajib diisi biar bisa disimpan. Pertemuan ke-1 ya, topiknya apa? Ini sebagai contoh, nanti rekan-rekan guru bisa menyesuaikan per mapel. Kemudian KI pengetahuan, kemudian pilihan kompetensi dasar, ini ada tulisan nggak jelas. Ini adalah tulisan yang saya isi pada KI 3 sama KI 4 tadi, standar kompetensi gitu. Ini sebagai contoh. Kemudian tujuan pembelajaran,
Ini sebagai contoh ya rekan-rekan guru semuanya. Kemudian metodenya itu apa? Ceramah, diskusi misalnya saja. Kemudian sumber bahan belajar bisa kita isi internet atau textbook dan seterusnya. Kegiatan pembelajaran nanti kita isi deskripsi dari kegiatan pembelajaran seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa juga isi sintak dari model pembelajaran juga bisa. Jadi tergantung dari rekan-rekan guru semuanya. Penilaiannya bagaimana? Misalkan saja penilaian adalah tes tertulis, lesan, tanya jawab, kemudian proyek gitu. Dan ini nanti bisa dikembangkan sendiri dengan deskripsi yang lebih bagus lagi. Kita cek sudah Bapak semuanya. Kita sudah isi semuanya, coba kita simpan. Ya, belum ada ya. Pertemuan pertama ya ini. Sudah muncul tadi nih ya. Sudah muncul. Kemudian cari semester genap. Nah, ini sudah muncul rencana pembelajaran yang sudah kita buat. Kalau kita sudah membuat rencana pembelajaran ini yang kita buat baru pertemuan 1, rekan-rekan guru semuanya. Nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan kedua, 3, 4 dan seterusnya. Kalau sudah membuat rencana pembelajaran banyak diisi di sini, nanti kita bisa cetak Excel. Dan otomatis kita tidak perlu membuat RPP secara manual ya. Jadi ini otomatis kita bisa membuat RPP melalui e-learning ini dan sekaligus kita bisa print out. Selanjutnya kalau kita sudah isi ini, jadi standar kompetensi kita sudah isi, KKM sudah kita isi, kemudian rencana pembelajaran sudah kita isi, bahan ajar. Nah, bagaimana bahan ajar? Ini masih kosong, rekan-rekan guru semuanya. Kita bisa langsung mengisi bahan ajarnya dan nanti kita tampilkan ke anak kimia 11 MIPA 1 ini. Caranya bagikan, klik ini, bagikan bahan ajar. Selanjutnya upload dari komputer. Jenis format bisa Word, PDF, Excel, PowerPoint, video, link artikel, bahan ajar gambar atau format JPG. Kalau Word itu nanti ada beberapa HP yang tidak kompatibel. Artinya siswa nanti ketika membuka e-learning pakai HP maka nanti nggak bisa di-download atau nggak bisa dibuka. Maka harus si anak itu HP-nya harus dikasih aplikasi Word misalkan saja. Ini kan merepotkan. Jadi yang paling bagus itu PDF gitu. Bahan ajarnya kita buat PDF, tentunya si anak nanti bisa langsung untuk melihat karena kebanyakan HP sudah kompatibel sama si PDF ini gitu. Excel juga demikian. Kita kalau membuat bahan ajar dalam bentuk Excel tentunya hanya HP-HP tertentu yang sudah punya aplikasi Excel Sheet misalkan saja atau Google Drive bisa. Tapi untuk HP-HP yang biasa itu kan nggak ada fasilitasnya itu. Jadi paling nyaman kalau dalam bentuk teks adalah PDF, rekan-rekan guru semuanya. PowerPoint juga jangan ya. Jadi kalau punya bahan ajar PowerPoint paling bagus di save as ke PDF. Kalau kita langsung upload ke PowerPoint tentunya si anak nanti juga kesulitan. Maka harus di-download di laptop. Padahal si anak itu kan maunya praktis. Dia hanya punya HP gitu. Sehingga yang saya harapkan itu nanti adalah bentuk PDF saja gitu. Dalam bentuk video juga bisa, tapi masalahnya ketika kita upload bahan ajar dari video ya, streaming videonya itu membutuhkan kuota sehingga akhirnya siswa tentunya kasihan mereka kehabisan pulsa. Kita PDF saja. Nah, kemudian kita klik choose filenya. Ini sebagai contoh saya punya bahan ajar misalkan saja seperti ini ya. Ya ini terserah saja lah ya, terserah saja. Jadi yang penting PDF. Bahan ajar asam basa gitu, misalkan saja. Ini kita kasih materi yang spesifik gitu. Bahan ajar asam basa 1 gitu. Kemudian keterangannya pelajari pokok bahasan tersebut. Nah, kalau sudah ini bisa bisa dirubah sendiri tergantung dari mapelnya.
Ini kita klik di sini. Yang kita share itu adalah bahan ajarnya dari kelas 11 MIPA 1. Atau kelas yang lain kita kasih juga nggak apa-apa, kita klik gitu ya. Kalau paralel nyaman, jadi kita langsung bisa klik semuanya. Tapi kita spesifik ke kimia kelas 11 MIPA 1 saja. Kemudian kita simpan rekan-rekan guru semuanya. Ya, ini sudah muncul bahan ajar asam basa 1 gitu ya. Ini bisa dilihat langsung oleh siswa. Ya, ini sebagai contoh seperti ini ya. Terus kemudian kita kembali lagi. Nah, ini kita mau buat bahan ajar lagi. Misalnya saja kita buat video lah ya. Maka nanti kita bisa upload dari komputer. Kemudian jenis bahan ajar itu adalah dalam bentuk formatnya apa? Video. Kemudian choose file itu mana file-file yang kita upload dari video kita itu. Ini sebagai contoh saya punya. Nah, kita klik. Nah, saya kasih keterangan pelajari video tersebut. Ya, pelajari video tersebut. Kemudian buatlah ringkasan. Ringkasan ditulis tangan 1 lembar, difoto, kemudian di-upload ke, ini sebagai contoh, tugas KI 3 pengetahuan. Ya. Jadi ada bahan ajar dalam bentuk video. Ini sebagai contoh. Kalau video memang membutuhkan kuota, atau mungkin bisa dalam bentuk artikel yang memang terkait misalnya biologi dengan corona ya, atau fisika dengan ini, dengan kontekstual, pembelajaran kontekstual. Artikel-artikel kita bisa upload dalam bentuk PDF, kemudian anak-anak bisa kita kasih instruksi seperti ini ya. Pelajari artikel tersebut atau pelajari video tersebut, kemudian buatlah ringkasan tulis tangan 1 lembar, difoto, kemudian diupload ke tugas KI 3 pengetahuan. Ini maksudnya apa? KI 3 pengetahuan. Nanti di halaman siswa, maka nanti akan muncul yang namanya tombol tugas KI 3 pengetahuan untuk mengupload dari tugasnya. Jadi kita kasih informasi seperti ini saja. Kemudian kalau sudah, rekan-rekan semuanya kita simpan. Kita kasih dulu video. Ini sebagai contoh saja, video perhitungan kimia. Ya, kemudian simpan. Ya, kalau video otomatis uploadnya juga perlu proses, perlu lama, rekan-rekan guru semuanya. Ya, kalau sudah, maka ketika kita men-setting dari bahan ajar e-learning daring kimia 11 MIPA 1, kita sudah membuat 2 pokok bahasan. 2 pokok bahasan. Jadi yang satu PDF, yang satu video. Kemudian bagaimana kita memberikan tugas? Nah, sekarang Ibu Bapak bisa klik yang namanya ini dulu. Coba sebelum bahan ajar, sebelum kita klik penilaian pengetahuan, itu nanti kita klik dulu rekan-rekan semuanya, yaitu data siswa tergabung. Kita klik. Kemudian kita undang siswa. Ya. Rekan-rekan guru bisa klik gabungkan semuanya, ya. Kalau ini belum digabungkan, ya, maka nanti otomatis si anak ini nanti tidak bisa membaca bahan ajar kita, nggak bisa gabung ke timeline kelas kita gitu. Jadi yang bisa tergabung cuman si anak ini. Nah, kemudian kita gabungkan semuanya juga bisa. Nah, kita gabungkan semuanya bisa. Atau gabungkan semuanya. Nah, kalau sudah ada tulisannya merah seperti ini, maka si anak ini nanti sudah bisa membaca informasi dari kita, bisa mengupload, bisa mendownload dari bahan ajar kita. Nah, begitu kita close. Jadi data siswa tergabung ini harus digabungkan ya, agar
si siswa itu nanti bisa melihat informasi dari kita. Selanjutnya absensi kelas nanti bisa diklik, nggak ada masalah, mudah rekan-rekan guru semuanya. Jurnal guru juga seperti itu, nanti diklik. Kemudian kita nanti bahas masalah ini sebentar, yaitu computer based test atau CBT, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, biasanya kalau saya CBT ini memerlukan waktu Ibu Bapak semuanya, karena kita harus membuat soal dalam bentuk pilihan ganda, ya, bisa juga dalam kuis, ya, penilaian harian. Kemudian kita bisa klik yang ini, ya. Kita harus setting dulu. Kalau sudah kita setting 120 menit waktunya, kemudian tanggal mulai ujian CBT itu kapan, ya, misalnya 1 hari, berarti tanggal berapa nih, 27 sampai tanggal 28, kita buat 28 saja. Jadi waktunya 11.40 sampai dengan pukul 00 tanggal 28. Ini bisa kita setting seperti ini, kemudian baru itu kita buat soal ujian. Jadi untuk CBT ini nanti bisa dalam bentuk multiple choice, kemudian true or false, kemudian matching menjodohkan, short answer, dan kemudian essay. Jadi bisa cuman soal ini nanti yang bisa dikontrol oleh komputer atau dianalisis komputer, kita tinggal menerima bersihnya gitu ya. Cuman soal-soal pilihan ganda, multiple choice, kemudian salah benar, menjodohkan, dan jawaban singkat gitu. Kalau isi kita harus manual untuk mengkoreksi jawaban si anak itu. Ini bisa juga, tapi kalau ini saya ya, jadi saya batal saja. Saya nggak akan mengikuti atau tidak membuat computer based test ini atau CBT karena terlalu lama gitu. Untuk mengisi liburan yang nggak jelas ini kan paling bagus bagaimana si anak itu punya kegiatan sehingga di rumah bisa belajar gitu. Saya nggak menggunakan CBT. Nanti kalau menggunakan CBT nanti rekan-rekan guru bisa mempelajari seperti tadi, itu mudah. Kemudian penilaian pengetahuan. Nah, untuk liburan ini saya cenderung untuk mengklik atau men-setting dari penilaian pengetahuan. Saya klik. Nah, ketika sudah saya klik, saya akan buat penilaian pengetahuan. Kemudian pertemuan pertama, kemudian skema penilaian adalah penugasan, kita isi. Kemudian kompetensi dasarnya adalah sebagai contoh ini, karena kita sudah menulis sebelumnya, penilaian harian ke 1, kemudian instruksi. Tadi seperti instruksi tadi di tugas. Jadi misalkan saja kita isi begini, kerjakan, buat ringkasan tadi ya, video ya, buat ringkasan dari video atau artikel pada bahan ajar, tulis tangan, maksimal, kita kasih maksimal saja dulu, maksimal 1 lembar, kemudian di foto. Ini nanti deskripsinya bisa dipermanis rekan-rekan guru semuanya ya. Ini sebagai contoh secara garis besar yang seperti ini. Buat ringkasan dari video artikel pada bahan ajar, kita sudah mengupload tadi, kemudian tulis tangan, maksimal 1 lembar, di foto, kemudian upload di tugas KI 3 pengetahuan. Kemudian mulai mengerjakan. Ini rekan-rekan guru semuanya harus diisi. Jadi kita memberikan semacam rentang si anak itu upload tugas. Ini sebagai contoh hari Jumat, nanti jam berapa bisa mulai upload? Jam 15 ya. Hari ini tanggal 27 jam 15 si anak bisa mulai upload. Kalau kurang dari jam ini otomatis terkunci, nggak ada tombol upload. Tanggal mulai mengerjakan tugas, batas pengerjaan tugas saya tulis, kasih rentang yang agak lama Bapak Ibu semuanya, kasihan si anak. Misalnya saja tanggal 30 jam 15 juga. Jadi si
anak itu nanti bisa upload soal, upload jawaban dalam bentuk ringkasan tadi yang difoto tadi itu tanggal 27 Maret jam 15 sampai dengan tanggal 30 Maret jam 15. Jadi kurang dari ini, lebih dari ini tidak ada tombol upload pada halaman siswa. Kita simpan, klik. Ya. Ketika kita simpan maka nanti kita bisa melihat hasil mana-mana anaknya yang sudah upload. Nah, ini belum ada ya karena memang baru saya buat. Ini saya punya contoh ibu bapak semuanya. Jadi saya sudah punya tugas yang sudah dikerjakan oleh siswa. Ini sebagai contoh MIPA 1 ya. Saya klik ke penilaian pengetahuan. Nah, ketika saya klik hasil, saya klik, nah ini Ahmad Khairuddin ini belum upload ya. Kita kasih feedback, belajar yang rajin tepat waktu dalam kirim hasil tugas misalkan. Ahmad Wildan ini juga mana tugasmu, nah gini, ini juga bisa. Ini juga seperti itu, kasih komentar. Kemudian Ainun Adawiyah ini sudah mengupload ya, sudah berhasil mengupload. Kita kasih feedback, tetap belajar, perbanyak baca buku dan seterusnya. Kita bisa lihat, klik lihat tugas seperti ini ya. Jadi kita sudah ngoreksi, oh jawabannya seperti ini, jawabannya seperti ini. Kita close, oh kasih 84. Nah, ini sebagai contoh seperti itu. Kemudian si Anna Faridatun Nasriah lihat tugas, oh ini pekerjaannya seperti ini ya, pekerjaannya seperti ini. Kemudian kita close, oh banyak sekali yang betul. Sebagai contoh kita langsung kasih nilai ini, kita kasih feedback ini. Kemudian kalau kita sudah banyak yang nyetor gitu ya, jangan lupa ibu bapak simpan ya. Kalau nggak ada respon ya nggak apa-apa, kita bisa close langsung dan kita bisa buka lagi untuk memastikan kalau si anak ini sudah kita kasih nilai gitu. Nah, kita bisa close lagi. Ini beberapa contoh rekan-rekan guru semuanya kita membuat penilaian pengetahuan. Jadi alangkah bagusnya ya untuk hari-hari ini itu kita membuat rubrik penilaian pengetahuan di mana anak itu di rumah ada sebuah pekerjaan, ada sebuah progres yang harus dipelajari, kemudian memberikan laporan kepada guru, difoto dan seterusnya. Kalau kita membuat CBT, satu sisi memang praktis bagi si anak, tapi kita yang agak kewalahan karena kita membuat CBT otomatis soalnya nggak mungkin 5 tapi minimal 25, 20 gitu. Sementara si anak kadang cara memberikan respons terhadap instrumen multiple choice itu, pilihan ganda itu kan kadang juga enggak semestinya, sehingga malah tidak bisa mengukur yang sebenarnya. Jadi paling bagus adalah penilaian pengetahuan biar kita melihat progresnya si anak seperti itu, seperti apa gitu. Jadi demikian rekan-rekan guru semuanya, kita menyadari begitu banyak liburan yang tidak jelas ini, kita mengharapkan semuanya sehat. Dan tentunya lagi ketika kita ngasih tugas ke siswa memang orientasinya cuma satu, bagaimana si anak itu mendapatkan tugas dengan semestinya dan tetap mengkondisikan si anak belajar dan tidak terbebani. Sebagai contoh untuk kimia sendiri saya paling-paling 1 minggu 1 kali gitu, karena saya yakin begitu banyak mapel-mapel yang lain juga ada progres. Demikian ibu bapak semuanya, rekan-rekan guru semuanya, sebelum saya akhiri saya akan memberikan informasi sedikit. Misalkan saja bagaimana ketika saya ini keluar, kemudian saya membuka dari akun salah satu siswa. Ini kebetulan saya punya siswa yang sudah keluar, jadi saya gunakan sebagai contoh ini ya. Ini jadi si anak ini kan namanya Ahmad Khairuddin. Kemudian ketika dia mengklik kelas, maka nanti ada kelas 10 MIPA 1
10 MIPA 1 fisika, bahasa Arab all. Lah ini tolong bahasa Arab all ini nggak boleh. Harusnya kita spesifik bahasa Arab 10 MIPA 1. Ini sebagai contoh kayak gitu. 10 IPA 1. Lah ini ada apa ini namanya? Ada nama kelas gabung, ini kok 10 MIPA 1 kan nggak jelas itu. Ini mapel apa? Anak-anak bingung. Jadi kalau bisa seperti ini, kimia 10 MIPA. Nah, ini 10 MIPA 1 fisika sudah betul. Kemudian ada MIPA 1, nah, Quran hadis ini sudah betul. MIPA 1 SKI sudah betul. Ini kan nggak jelas ya. Ini all ini kan nggak jelas. Jadi paling bagus ketika kita sudah membuat kelas online itu spesifik ya. Ini sebagai contoh, si Khairuddin ini akan mengerjakan tugas atau minta informasi tentang kimia 10 MIPA 1, diklik si anak tadi. Kemudian ini ada berapa timeline ini, informasi dari saya dan seterusnya. Kemudian si anak itu bisa melihat ban ajar. Nah, seperti ini. Karena si anak kotanya banyak ya, pulsanya bisa langsung ditonton. Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai hukum dasar kimia. Iya. Yang ketiga hukum dasar saudara. Ya, jadi di sini dapat dilihat bahwa ini sebagai contoh massa hidrogen dengan oksigen. Iya, saya tutup. Kemudian ban ajarnya bisa berupa PDF, seterusnya. Kemudian ini ada tugas kimia 1 yang saya buat PDF dan saya masukkan di ban ajar. Bisa dibuka seperti ini. Nah, ini saya juga kasih instruksi, kerjakan tugas ini sesuai ketentuan dalam lembar soal. Ini ada lembarnya. Cara upload, klik penilaian pengetahuan. Kita kasih instruksi yang jelas, akhirnya si anak sudah tahu. Dia mengerjakan, difoto, kemudian kita langsung, si anak nanti akan menuju ke penilaian pengetahuan mana. Nah, ini tugas KI 3 pengetahuan, diklik, kemudian nanti bisa upload gitu ya. Ini kebetulan si anak belum upload. Jadi ini sebagai contoh upload. Ini waktu pengumpulan tugas sudah ditutup karena saya sudah membatasi harinya, sehingga akhirnya si anak sudah nggak bisa upload tugas lagi. Demikian rekan-rekan guru semuanya, sedikit yang bisa saya bahas di sini. Nanti kalau ada hal yang kita diskusikan ya kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.